Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana mekanisme pembiayaan Kopdes Merah Putih sesuai dengan Permen Desa nomor 10 tahun 2025 yang baru saja terbit ya. Terbit tanggal 12 Agustus ya, sekarang sudah 18 Agustus. Nah, untuk itu apa yang harus disiapkan oleh teman-teman Kopdes Merah Putih, pengurus terpilih ya? Ada 10 atau beberapa ya poin penting di Permen Desa nomor 10 ini yang mesti diperhatikan. Eh, yang pertama itu poin pentingnya ya, persetujuan kepala desa. Nah, ini wajib melalui musyawarah desa. Kemudian mencakup besaran pinjamannya, dukungan pengembalian, dan penggunaan dana desa jika diperlukan. Kemudian yang kedua, kewajiban kepala desa itu mengkaji proposal usaha koperasi, memberi surat kuasa ya untuk penggunaan dana desa jika terjadi gagal bayar, kemudian melaporkan catatan dalam APBDes. Namun harus dipahami bahwa memberi surat kuasa untuk penggunaan dana jika terjadi gagal bayar itu bukan berarti jaminan ya. Jadi kalau jaminan kan beda. Kalau jaminan itu dana desanya sudah masuk ke rekening Pemdes, kemudian Koperasi Desa Merah Putih baru mengajukan pinjaman. Nah, itu mungkin yang dikatakan jaminannya. Ini kan tidak seperti itu. Jadi dana desa dalam Kopdes Merah Putih ini tidak menjamin atas pinjaman tadi, tapi dana desa ini akan digunakan jika mana angsuran Koperasi Desa Merah Putih ini di bulan berjalan itu dananya tidak mencukupi di rekening Koperasi Desa Merah Putih. Baru dana desa nanti dipakai, itu pun pemotongannya itu bukan dari rekening desa yang sudah masuk di rekening desa, jadi yang masih di rekening kas desa ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa dikaji di sini nih. Kan ada BUN tuh, Bandara Umum Negara ya. Nah ini nih, memberikan surat kuasa kepada KPA. Ya, kuasa pengguna anggaran BUMN penyaluran dana desa ini Bandara Umum Negara. Jadi artinya surat kuasa ini diberikan kepada KPA BUN, berarti dana desanya itu belum ada dalam rekening desa, begitu ya teman-teman. Itu, nah yang lebih penting lagi yang harus teman-teman Koperasi Desa Merah Putih siapkan tentu saja ini nih, proposal dulu ya. Proposal itu harus memuat, nah ini rencana kegiatan usaha, anggaran biaya, mana yang termasuk belanja modal, belanja operasional. Kemudian di dalamnya juga ada tahapan pencairan pinjaman di luar persatuan bank dan rencana pengembalian pinjaman. Nah, untuk jenis usahanya ini seperti di sini, kegiatan kantor koperasi, pengadaan, 9 bahan pokok, klinik desa. Nah, ini kan seperti yang mudah tapi tidak bisa dikira-kira kebutuhan modalnya ya. Dari mulai tempat, kita mau pilih yang mana nih? Apotek, pergudangan. Pertama, kebutuhan paling besar biaya itu pasti di tempat. Begitu ya. Pakat tanahnya sudah tersedia, gedungnya, begitu ya. Nah, setelah itu rinci apa kebutuhan untuk peralatan pendukung di dalamnya seperti rak, meja, ya, etalase. Belum ke yang nanti belanja barang yang akan dijualnya. Itu kan yang harus teman-teman cermati ya, sesuai dengan potensi. Dan ini jangan lupa memperhatikan lembaga ekonomi yang telah ada di desa, sehingga tidak menjadi saingan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah diketahui kebutuhan-kebutuhannya, harus sudah bisa terhitung memprediksi penghasilan dari setiap jenis kegiatan atau jenis kegiatan yang dipilih. Kalau apotek desa misalkan dalam per hari kira-kira akan laku berapa, omset berapa, dari omset itu dapat bersih berapa. Maksudnya setelah dikurangi HPP ya, harga pokok pembelian atau penjualan. Nah, setelah itu baru ada laba kotor kan. Belum buat listrik nanti berapa. Nah, nanti akan ada laba itu di tahun keberapa atau di bulan keberapa. Mampu menyicil itu di bulan berapa dan kewajiban cicilan itu berapa. Nah, itu yang mungkin yang harus teman-teman pengurus Koperasi Desa Merah Putih di proposal ini ya. Tidak asal jadi, tidak asal RAB, begitu ya. Mudah kalau untuk membelanjakan, tapi bagaimana estimasi penghasilan dari setiap penjualan perharinya,
Ya, dengan asumsi plat, dengan tadi memperhatikan ini nih, karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa. Karena nanti dari proposal yang dibuat, itu baru kepala desa nanti mencerna, menelaah untuk dibawa sebagai bahan di musyawarah desa untuk mendapat persetujuan melalui musyawarah desa ya teman-teman. Jadi kepala desa setelah mau melakukan kajian, baru nanti disahkannya melalui musyawarah desa. Ya, di sini menyampaikan permohonan persetujuan kepada kepala desa. Nah, ini kan seperti ini, teman-teman. Pokoknya semuanya sudah ada di sini. Nah, ini berdasarkan musyawarah desa, baru nanti kepala desa membuat surat persetujuan pinjaman. Tentu saja berdasarkan proposal yang sudah diajukan. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat mencoba untuk membuat proposal, analisa usaha, dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.